Bab 1784, Pernikahan yang dipenuhi lautan manusia. Angel seketika merona, lalu menempelkan kepalanya di bahu Valentino sambil berbisik. Apakah berat badanku bertambah? Pasti sangat berat, kan? Angel tampak seolah-olah dia takut Valentino tidak menyukainya. Tentu saja berat. Yang sedang kupegang adalah semestaku, jadi mana mungkin tidak berat? Walau begitu, aku tidak keberatan. Bisik Valentino di telinga Angel dengan nada yang sangat serius. Angel yang pemalu langsung menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Valentino pun menggendong Angel dan perlahan turun, diikuti semua orang di dalam ruangan. Tak lama kemudian setelah semuanya telah naik ke mobil, barisan mobil pengantin dan pengiring mereka pun bertolak menuju Hotel Holton. Hanaga dan yang lainnya sudah mulai menjamu tamu di Hotel Holton, jadi mereka juga harus bergegas. Ratusan mobil pengiring pengantin pun mulai melaju lagi. Di udara, 81 helikopter sedang terbang sambil mengawal mereka. Hari ini, semua anggota keluarga Yoanda mengambil cuti untuk menghadiri acara di Hotel Holton. Angel adalah putri emas keluarga Yoanda, jadi mana mungkin ada anggota keluarga Yoanda yang berani melewatkan pernikahannya? Mobil kelompok utama melaju di depan, sedangkan mobil-mobil keluarga Yoanda mengikuti mereka dari belakang. Setelah keluar dari kediaman keluarga Yoanda dan memasuki jalan utama, hujan mulai turun lagi. Namun, para penduduk kota makmur yang tak terhitung jumlahnya masih berdiri di kedua sisi jalan. Selain itu, jumlah orang saat ini sudah beberapa kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pada awalnya, kebanyakan orang berpura-pura sombong dan tidak sudi datang untuk merebut amplop merah. Tetapi saat mereka mendengar tentang amplop merah 20 juta tersebut, seluruh kota makmur seketika gempar. Melalui Instagram Story, berita tentang pernikahan Valentino dan Angel pun langsung menjadi berita utama di platform media utama. Akibatnya, banyak orang menjadi bersemangat dan segera mendatangi Hotel Holton untuk menontonnya. Lagi pula, amplop merah 20 juta tersebut lebih besar daripada gaji per bulan kebanyakan orang. Wung! Wung! 80 helikopter yang menderu di udara tiba-tiba menebar amplop merah dari atas langit. Di kedua sisi jalan, para warga langsung bersorak-ria. Setelah mengambil amplop merah, mereka pun segera menyusul barisan mobil pengantin yang sedang melaju ke depan. Sialan, untung aku membawa senjataku. Chris melirik senjata api di sampingnya dan menghela napas lega. Saat ini, barisan mobil mereka telah dikepung ribuan warga kota makmur tersebut. Jumlah warga yang datang puluhan kali lebih banyak daripada jumlah orang di kelompok utama mereka. Jika Chris tidak membawa senjata apinya untuk mengancam mereka, dia pasti akan kesulitan saat ada kejadian tidak terduga. Kak Chris, mobil yang ditempati Kak Valentino dan Kak Angel terbuat dari bahan anti peluru. Kacanya adalah kaca anti peluru dan bodinya dilapisi lapisan logam anti peluru yang tebal dengan kualitas yang lebih bagus daripada bahan rompi anti peluru. Karena itu, kecuali ada bom, amit-amit. Pemuda itu tiba-tiba berhenti berbicara dan menampar mulutnya supaya tidak mengatakan yang tidak-tidak. Chris melihat pemuda itu menampar mulutnya sendiri, lalu mendengus dan menurunkan telapak tangannya sambil berkata, "Yang paling penting adalah keamanan mereka berdua. Beritahu yang lain, jangan lengah dan selalu perhatikan situasi sekitar. Kak Chris, menurutku kamu terlalu cemas. Saat ini, di negara Nagon tidak mungkin ada orang bodoh yang berani memprovokasi Kak Valentino lagi. Bahkan jika orang itu benar-benar bodoh, dia tidak mungkin akan memprovokasi Kak Valentino." Ujar pemuda berbaju hitam itu dengan santai. Tampaknya, dia sangat yakin akan nasib baik Valentino hari ini. Chris mengerutkan kening dan diam-diam merasa tidak tenang. Setelah Valentino menguasai kota makmur, dia menaruh kepercayaan yang terlalu besar pada para pengikut barunya. Lihat saja, beberapa dari mereka bahkan sudah mulai bersikap sombong seperti ini dan merasa bahwa Valentino tak terkalahkan di seluruh dunia hingga tidak ada yang berani memprovokasinya. Sikap ini tidak baik. Hal ini juga merupakan alasan kenapa para petinggi harus menjatuhkan sanksi pada Valentino. Bagaimanapun, Valentino hanyalah orang biasa, bukan dewa.
Dia tidak bisa mengurus terlalu banyak hal seperti seorang dewa. Jangan katakan hal-hal seperti itu lagi. Kita harus selalu berhati-hati apapun situasinya. Ucap Chris dengan datar. Melihat ekspresi Chris yang kesal, pemuda berbaju hitam itu buru-buru tersenyum kecut dan berhenti berbicara. Namun, dalam hatinya, pemuda itu tetap tidak peduli. Lagi pula, sekarang Valentino sangat kuat. Ditambah latar belakang keluarga Yoanda, kekuasaannya akan makin melambung. Jadi, tidak mungkin ada orang yang akan berani datang dan mengusik Valentino. Barisan mobil pengiring pengantin terus melaju dan segera mendekati Hotel Holton. Pada saat yang bersamaan, berbagai media berita utama juga dipenuhi berita tentang pernikahan Valentino dan Angel. Di Instagram, pernikahan mereka telah memenuhi laman postingan utama. Berita besar, putri keluarga Yoanda dari Kota Makmur akan segera menikah, tapi pengantin pria yang misterius masih belum muncul. Berita terbaru dikabarkan bahwa menantu keluarga Yoanda adalah Valentino dari Kota Neo. Tidak masuk akal. Tempat perjamuan pernikahan hujan amplop merah, di antaranya ada amplop merah 20 juta. Satu persatu postingan memasuki laman semua orang dan mulai tersebar dengan cepat. Pada awalnya, beberapa orang curiga bahwa seseorang sengaja diam-diam memposting tentang pernikahan ini secara massal. Namun, saat videonya bermunculan, mereka yang tadinya ragu pun terdiam. Berita bisa saja dipalsukan, tetapi ratusan mobil pengiring pengantin dengan pelat nomor khusus tidak dapat dipalsukan. 81 helikopter yang mengawal sepanjang jalan dari udara juga tidak mungkin bisa dipalsukan. Dalam video tersebut, hujan amplop merah memenuhi seluruh langit seolah-olah mereka mendapatkannya secara cuma-cuma. Barisan ratusan mobil pengiring pengantin diikuti oleh warga Kota Makmur yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan itu begitu padat hingga ujungnya tidak terlihat. Nyatanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Kota Makmur telah dipenuhi lautan manusia. Dari seluruh warga Kota Makmur, 99% dari mereka memenuhi jalanan untuk menyaksikan perjamuan pernikahan. Ada juga dari mereka yang langsung pergi ke Hotel Holton untuk melihat berjalannya pernikahan secara langsung. Saat mobil pengiring pengantin sedang berada dalam perjalanan, Hotel Holton juga sibuk. Sebagai hotel bintang 6, Hotel Holton sangat jarang ditemukan, bahkan di Kota Makmur sekalipun. Selain itu, Hotel Holton juga merupakan salah satu dari hotel bintang 6 terbaik di dunia. Kemewahan dan kualitas hotel ini tidak perlu diragukan lagi. Di Kota Makmur, tidak ada orang yang tidak tahu tentang Hotel Holton. Selain itu, hotel ini juga sering menjamu tamu asing kelas atas, jadi kualitasnya sudah pasti terjamin. Hotel Holton mencakup area yang sangat luas. Jika dihitung bersama tempat parkir dan berbagai sarana lain, luasnya mungkin akan melebihi luas 100 lapangan basket. Hotel ini mencakup catering, sarana hiburan, kebugaran, serta berbagai sarana lainnya yang semuanya membentuk rantai industri yang lengkap. Katanya, biaya kamar termurah di Hotel Holton saja mencapai puluhan juta, sedangkan biaya sarapannya dimulai dari 1 juta per orang. Kata mewah bahkan tidak cukup untuk menggambarkan suasana kelas atas di Hotel Holton. Namun, saat ini Hotel Holton telah disewa seluruhnya oleh satu orang. Hal ini bukan hanya menyangkut uang. Tanpa kemampuan yang memadai dan latar belakang yang menakutkan, akan sangat sulit untuk melakukan hal tersebut. Bahkan kepala keluarga Arden dari 3 keluarga besar Kota Makmur juga tidak bisa melakukannya sesuka hati. Lagi pula, Hotel Holton bisa tumbuh sebesar ini bukan berkat uang belaka. Pihak Hotel Holton tentu saja menghormati keluarga Yoanda. Selain itu, mereka juga tidak mungkin menolak permintaan seorang Valentino yang terkenal di seluruh negara Nagon. Bab 1785, Lautan Manusia. Pada saat ini, Hotel Holton telah dipenuhi lautan manusia yang sedang berbincang-bincang dengan seru. Seluruh hotel dihiasi berbagai hiasan lampu yang terang walau saat ini masih siang bolong. Ada juga papan ucapan besar yang diletakkan di seluruh gedung hotel. Stiker besar berwarna merah dan stiker ucapan berbahagia terlihat di mana-mana. Dari sekilas, siapapun pasti bisa menebak bahwa ada pernikahan besar yang akan diadakan hari ini.
Di jalan di luar Hotel Holten, meja yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pintu masuk hotel di sebelah kiri dan kanan, hingga wajah para tamu pun seketika tertutup. Tampaknya, jumlah meja perjamuan ini saja sudah mencapai ribuan. Hari ini, Hanaga meminta Lamerto untuk mengundang semua koki terkenal di kota makmur untuk memasak di Hotel Holten. Dia memberi para koki tersebut upah yang 10 kali lipat lebih tinggi daripada gaji mereka untuk mempersiapkan jamuan pernikahan ini. Karena itu, hidangan perjamuan tentu bukanlah masalah. Di sekeliling hotel, banyak orang yang datang untuk menyaksikan pernikahan Valentino dan Angel. Tidak hanya terhadap para koki, Hanaga juga sangat murah hati kepada orang-orang ini dan meminta ratusan pegawai untuk membagikan rokok berkualitas tinggi. Orang-orang yang datang untuk menyaksikan juga sadar diri dan tidak berdiri terlalu dekat dari gerbang. Namun, nyatanya mereka bahkan tidak berani mendekati gerbang. Satu demi satu mobil mewah berkumpul dan melaju menuju Hotel Holten. Namun, mobil-mobil mewah yang mencapai puluhan miliaran ini tidak ada apa-apanya karena terdapat puluhan kendaraan dengan pelat nomor militer yang telah tiba. Ada pepatah yang berbunyi orang miskin tidak boleh melawan orang kaya dan orang kaya tidak boleh melawan pemerintah. Apa arti pepatah kuno yang telah digunakan selama ribuan tahun ini? Artinya adalah uang tidak bisa menang dari kekuasaan. Melihat tokoh-tokoh militer itu, semua orang di sekitar makin ketakutan. Inilah maksud dari identitas sesungguhnya. Di depan orang-orang ini, bahkan orang terkaya sebelumnya di kota makmur juga ketakutan sampai tidak berani menunjukkan wajahnya. Namun, setelah keluar dari mobil, semua tokoh militer yang ditakuti orang lain itu langsung menghampiri Hanaga dan memberinya hormat militer. Hanaga pun melambai kepada mereka dengan santai sambil tersenyum, lalu berkata, "Hari ini, kalian tidak perlu begitu tegang. Aku sudah sangat senang karena kalian bisa datang ke pernikahan putriku." Hanaga melambaikan tangannya dan mengisyaratkan kepada Lamerto untuk membawa para tamu militer tersebut ke dalam hotel. "Jenderal Hanaga, kami semua adalah orang yang bekerja di bidang militer, jadi kami tidak terbiasa memberikan ucapan yang megah. Walau begitu, kami tidak mungkin akan melewatkan pernikahan putrimu," jawab para tamu tersebut sambil tersenyum. Kemudian, mereka pun masuk ke hotel bersama Lamerto sambil memegang undangan. Walau hubungan mereka dan Hanaga cukup dekat, aturan tetaplah aturan. Tanpa undangan, siapapun tidak diperbolehkan masuk ke hotel sesuka hati. Setelah itu, satu demi satu tamu penting pun berdatangan dan membuat suasana di dalam hotel makin hidup. Walau Hanaga mengatakan bahwa dia berdiri di luar untuk menyambut para tamu, nyatanya dia sedang menunggu kedatangan Valentino dan yang lainnya. Sebenarnya, Hanaga mengkhawatirkan mereka dari tadi. Saat Lamerto kembali, Hanaga menggaruk kepalanya dan bertanya, "Anu, Lamerto, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu." Hanaga melihat ke kejauhan, tapi dia tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Lamerto segera menjawab, "Pak Hanaga, Anda tidak perlu sungkan sama sekali. Kalau ada yang perlu Anda ketahui, jangan ragu untuk menanyakannya kepadaku." Hanaga melambaikan tangannya dan berkata, "Itu, nanti aku akan menemani Angel berjalan di karpet merah, kan? Lebih baik dia memegang lengan kiri atau kananku? Selain itu, saat berjalan, aku harus masuk dengan kaki kanan atau kaki kiri terlebih dahulu?" Hanaga telah bekerja keras di dunia militer selama 10 tahun dengan tegas dan berani, tapi dia benar-benar tidak paham soal perihal seperti ini. Lamerto tertegun sesaat dan terlihat serba salah. "Pak, aku belum pernah mengalami hal seperti itu, jadi aku juga tidak tahu. Kalau tidak, nanti Bapak coba tanyakan kepada pembawa acaranya saja. Bagaimana?" Jawab Lamerto karena dia sendiri juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini. "Lupakan saja," jawab Hanaga sambil melambaikan tangannya. Kalau dirinya yang merupakan ayah kandung Angel bertanya tentang masalah ini kepada orang lain, mereka pasti akan menertawakannya. Tiba-tiba, terdengar teriakan seseorang dari kejauhan. "Mereka sudah datang! Mobil pengantin sudah datang! Mereka sudah datang!" Hanaga segera menengadah dan melihat ke kejauhan dengan cemas.
Wung, wung, wung. Lebih dari 80 helikopter muncul di udara dengan baling-baling dan mesin raksasa yang menderu. Suara puluhan helikopter yang menyatu itu terdengar seperti petir yang menggelegar dan seketika mengejutkan semua orang. Mereka sudah datang! Mereka sudah datang! Cepat menyingkir, jangan menghalangi jalan! Gila! Ramai sekali! Mengagumkan! Puluhan ribu orang yang menunggu di sekitar Hotel Holton langsung bersorak. Hanaga merapikan jasnya, lalu berjalan ke depan dengan tidak sabaran. Semua orang keluar dari dalam hotel untuk menyambut kedua pengantin. Semua anggota inti di bawah komando Valentino juga telah hadir, baik yang berasal dari kota Vero maupun kota Neo. Di sisi kota Kama, ada para pemimpin kota Kama, termasuk Eren Wako dan yang lainnya. Berkat koneksi keluarga Yoanda yang telah dibangun selama bertahun-tahun dan ditambah dengan popularitas Hanaga dari dunia ketentaraan, tamu undangan pernikahan ini sangatlah banyak. Kalau dihitung secara kasar, jumlah tamu yang datang mencapai puluhan ribu orang. Saat ini, kedua sisi jalan yang luas dipenuhi orang dan terlihat sangat ramai. Di bawah tatapan semua orang, barisan mobil pengantin yang panjang perlahan maju dan akhirnya berhenti tepat di depan gerbang hotel. Meriam konfeti sudah siap. Drap! Drap! Pegawai dari 99 mobil langsung mengangkat meriam konfeti masing-masing dan membidik ke arah langit. Drap! Drap! Pintu ratusan mobil yang mengikuti mobil pengantin terbuka. Satu demi satu, ratusan pemuda berjas hitam melangkah keluar dari mobil. Tanpa menunggu aba-aba, mereka langsung bergegas ke depan dan melindungi mobil pengantin utama di sekelilingnya. Tatapan puluhan ribu orang semuanya terfokus pada mobil pengantin utama. Di bawah sorotan mata semua tamu, Valentino melangkah keluar dari mobil. Setelan putih yang dikenakannya membuatnya terlihat seperti pangeran berkuda putih yang paling tampan di seluruh dunia. Kemudian, Valentino secara pribadi membuka pintu mobil, lalu menggendong Angel dan berjalan menuju hotel. Ribuan orang mengikuti mereka dari belakang, seperti bintang dan bulan yang mengitari matahari. Hanaga terlihat sangat berharap dan menggosok telapak tangannya dengan gugup. Meriam konfeti, tembak! Dengan sebuah aba-aba, semua orang di ke-99 mobil meriam pun menembakkan konfeti ke udara. Duar! 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 Ke-99 mobil yang membawa meriam konfeti menembakkan konfeti secara bersamaan, sehingga potongan-potongan besar pita kertas berwarna langsung terbang sejauh puluhan meter ke udara. Pita-pita tersebut lalu menyebar dan berkibar mengikuti angin dan jatuh ke lantai satu demi satu. Sambil masih menggendong Angel, Valentino berjalan melewati pita-pita tersebut dan maju selangkah demi selangkah menuju hotel. Beberapa pita jatuh ke kepala, tubuh dan setelan pengantin Valentino. Namun, Valentino sama sekali tidak peduli. Langkahnya mantap dan tidak terhenti. Angel yang wajahnya ditutupi kain melingkarkan lengannya di leher Valentino dengan erat. Saat dia merasakan bahu Valentino yang lebar dan detak jantungnya yang kuat, Angel merasa sangat tenang dan aman. Bab 1786, penuh dengan medali. Selamat menempuh hidup baru, Tuan Valentino. Semoga langgeng terus hingga kakek nenek. Selamat atas pernikahan Kak Valentino. Semoga cepat dikaruniai anak, semoga cepat dikaruniai anak kembar. Selamat menempuh hidup baru. Rukun dan langgeng terus, ya. Ucapan selamat terus terdengar tanpa henti. Di sisi lain ruangan, alunan musik yang indah dan romantis juga turut terdengar. Teman-teman, setiap kali melodi yang akrab di telinga ini terdengar, aku tahu bahwa sebuah pernikahan yang indah akan segera dimulai. Kata seorang pria muda berjas dengan mikrofon di tangannya. Dia berjalan sambil bicara. Suaranya terpancar keluar dari pengeras suara ke seluruh penjuru hotel. Suaranya itu bahkan bisa terdengar dengan jelas hingga radius 1000 meter. Plok, plok, plok. Puluhan ribu orang tamu bertepuk tangan meriah, suara petasan juga terus-menerus terdengar.
Suasana di sana sangat meriah. Ada sebuah kisah cinta yang indah dalam setiap pernikahan. Di masa muda, kita semua sedang menjalani perjalanan naik turunnya kehidupan. Di sepanjang perjalanan, kita ditemani oleh pemandangan yang indah. Kemudian pada saat kita tidak sadar, muncullah seseorang yang spesial yang telah kita tunggu-tunggu kedatangannya sepanjang hidup kita. Di dunia yang besar ini, bisa saling bertemu merupakan jodoh yang dianugerahkan oleh takdir. Begitu pula dengan sepasang mempelai kita hari ini. Pertemuan mereka adalah takdir, persatuan antar keduanya merupakan harapan semua orang, dan kehidupan rumah tangga mereka akan menjadi sebuah kebahagiaan abadi. Pidato sang pembawa acara itu mengundang tepuk tangan meriah dari para tamu. Angel yang sedang digendong oleh Valentino dalam pelukannya dan berjalan maju, menggigit bibirnya dengan kencang dan air matanya mengalir tanpa dapat ditahan. Tamu yang terhormat dan semua teman-teman yang hadir. Di hari yang istimewa ini, kita semua berkumpul di Hotel Holton, Kota Makmur. Lanjut sang pembawa acara itu. Mari kita saksikan bersama momen terindah antara mempelai pria, Valentino Wijaya, dan mempelai wanita, Angel Kusuma. Mari kita ucapkan selamat menempuh hidup baru pada kedua pengantin baru ini dengan tepuk tangan yang meriah. Plok, plok, plok. Selesai mengatakan itu, di atas hotel seketika muncul sebuah spanduk panjang bertuliskan nama Valentino dan Angel. Pada saat yang sama, layar liquid crystal display besar di bagian depan hotel juga menunjukkan foto Angel dan Valentino. Namun, kata-kata pembawa acara itu membuat banyak orang seketika tercengang. Mempelai wanita, Angel Kusuma? Bukankah mempelai wanitanya berasal dari keluarga utama keluarga Yuanda? Kenapa bermarga Kusuma? Apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak mengetahui urusannya tampak bingung. Selamat! Selamat! Seru Hanaga tanpa memedulikan orang lain, lalu tak hentinya bertepuk tangan. Melihat itu, tidak ada yang berani ragu lagi, mereka semua bertepuk tangan bersama. Sekarang, mari kita sambut kedua mempelai dan teman-teman semua untuk memasuki ruangan. Seru sang pembawa acara dengan santai, lalu minggir ke samping dengan mikrofon di tangan. Musik beralih dan melodi yang indah itu perlahan berubah tempo. Valentino dan rombongan memasuki ruangan. Pernikahan itu digelar sesuai adat gabungan antara timur dan barat, sehingga tidak sepenuhnya terlaksana sesuai adat satu pihak. Setelah memasuki ruangan resepsi, Valentino menurunkan Angel dengan lembut, lalu berjalan menuju panggung di depan sesuai dengan arahan pembawa acara. Ruang perjamuan besar ini bisa menampung puluhan ribu orang sekaligus. Akan tetapi, ruangan ini tetap terlihat penuh setelah begitu banyak orang yang datang mulai berkerumun. Tidak ada satu orang pun yang duduk, semuanya berdiri. Di sisi sebelah kiri ruangan adalah area di mana bawahan-bawahan Valentino berkerumun, sementara di sebelah kanan penuh dengan teman dan kerabat Hanaga dan keluarga Yuanda. Pada dua sisi ini, satu sisi mewakili 2/3 kekuatan perekonomian negara Nagon, dan sisi lainnya mewakili kekuatan tertinggi di ketentaraan. Kekuatan yang berkumpul di sini sangat mengerikan. Hanaga yang sedang memakai mantel agak ragu-ragu hendak berjalan maju. Jenderal Hanaga, pakaian Anda. Bisik Lamerto dari belakang Hanaga setelah buru-buru mengejarnya. Hanaga baru teringat, lalu dia perlahan membuka kancing mantelnya dan menyerahkan mantelnya pada Lamerto. Shoo! Saat itu juga, semua orang langsung hening tercengang. Bahkan sang pembawa acara yang telah dibayar mahal dan staf pengatur pernikahan yang telah banyak menyaksikan pernikahan keluarga-keluarga besar pun dibuat tercengang dengan tubuh gemetaran. Di ruang perjamuan yang begitu besar ini, kini hanya alunan musik yang terdengar dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Itu semua karena mereka melihat baju yang dikenakan Hanaga di bawah mantelnya. Bagi seorang jenderal, ada 3 macam pakaian, yaitu jubah resmi, seragam tempur, dan seragam militer resmi. Pada saat ini, Hanaga tengah mengenakan seragam militer resminya. Pada bagian pundak seragam militer itu terdapat lencana bintang 3 tanda pangkat seorang jenderal yang berkilauan dengan cahaya emas yang menyilaukan. Bintang 1 adalah brigadir jenderal,
bintang 2 adalah letnan jenderal, dan bintang 3 merupakan jenderal besar. Yang tertinggi di antara semua jenderal biasa disebut sebagai jenderal besar. Kalaupun lencana bintang 3 ini masih belum cukup mencengangkan. Selain lencana itu, masih ada lagi. Berjejer dari bahu kiri ke bahu kanan Hanaga, dari atas hingga ke bawah. Setiap jengkalnya penuh dengan medali yang bersinar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tak terhitung jumlahnya. Apa yang dimaksud dengan berprestasi? Saat ini, Hanaga sangat mewakili kata ini. Selama 10 tahun, dia telah memimpin pasukannya menyeberang sungai dan mendaki gunung. Dia juga turut menorehkan prestasinya dalam perang di utara dan selatan. Dia adalah orang yang rendah hati dan tidak pernah memamerkan kontribusi besarnya kepada orang lain. Untuk itu, dia juga tidak pernah menunjukkan medali-medalinya di depan siapapun. Namun, pada hari yang spesial ini, demi putri tercintanya, Angel, dia memasangkan semua medali perolehannya itu di tubuhnya, tidak ada satu pun yang tertinggal. Semua yang menyaksikannya dibuat tercengang. Bahkan Valentino sendiri menatapnya dengan penuh kekaguman. Setiap medali ini mewakili tetesan darah, perjuangannya lari dari kematian dan pertempuran yang bersimbah darah. Valentino tiba-tiba mengerti mengapa dia dan Hanaga merasa cocok. Karena mereka berdua setia demi cinta. Demi Angel, Valentino tidak akan ragu membawa pasukan untuk mengepung kota makmur dan membasmi 3 keluarga besar di kota makmur, ataupun untuk menyalahi para petinggi yang berkuasa. Sementara itu, demi buah hatinya, Hanaga bergabung dalam ketentaraan dengan gagah berani. Dia bertempur selama 10 tahun tanpa henti dan menjalani kehidupan yang sulit. Inilah kesamaan mereka. Shoo! 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 Orang-orang Hanaga yang melihat medali-medali di tubuh Hanaga seketika berjalan maju. Satu persatu, mereka berdiri tegap dengan postur tubuh militer lalu memberi hormat. Haf! Haf! Sang pembawa acara menarik napas panjang beberapa kali untuk menenangkan diri, lalu dia lanjut berbicara. Dalam setiap hidup seorang wanita, terdapat 2 orang pria yang terpenting baginya. Yang satu adalah pria tercinta yang akan memberikannya hidup yang indah dan bahagia. Yang satu lagi adalah ayah tercinta yang membawanya masuk ke dunia ini dan membesarkannya. Ketika dia mengenakan gaun pengantinnya yang indah dan menjadi seorang pengantin yang bahagia, ayahnya lah yang akan menggandengnya dan menuntunnya memasuki momen bahagia lain dalam hidupnya. Mari kita sambut pengantin cantik kita hari ini untuk menyambut tangan ayahnya dan bersama-sama memasuki momen bahagia ini. Pembawa acara itu memaksakan diri untuk tenang dan mengumumkannya dengan seulas senyum di wajahnya. Bab 1787, kamulah satu-satunya. Air mata Angel tak hentinya mengalir. Mendengar kata-kata pembawa acara itu, tangannya meraih lengan Hanaga. Shoo! Pada saat ini, Hanaga yang telah memiliki banyak pengalaman hidup itu langsung menegakkan tubuhnya dengan kaku. Musik berganti lagi dan pembawa acara juga memberi isyarat kepada Hanaga untuk melangkah melewati karpet merah. Namun, Hanaga tidak bergerak sama sekali. Dengan postur tegak, dia membeku di sana. Sebenarnya, sampai detik ini dia masih belum paham harus melangkah dengan kaki kiri atau kaki kanan terlebih dahulu. Mungkinkah ayah mempelai wanita masih tidak puas dengan sang mempelai pria? Kalau begitu, mempelai pria, apakah ada yang ingin kamu katakan kepada ayah mempelai wanita? Pembawa acara itu berkata dengan nada setengah bercanda dan menyerahkan mikrofon kepada Valentino. Valentino mengambil mikrofon dan menatap kedua orang yang berada di kejauhan itu. Kemudian, dia pun berkata, Ayah, serahkanlah Angel padaku. Hahaha, Kak Valentino jagoan. Ujar Chris sambil tertawa terbahak-bahak. Banyak orang juga tertawa terbahak-bahak dan suasananya pun mencair. Hanaga galau bukan kepalang. Setelah itu, dengan ragu-ragu, dia melangkah dengan kaki kanan, tetapi kemudian buru-buru ditarik kembali. Sesaat kemudian, Hanaga menegapkan diri, menatap lurus ke depan, lalu melangkahkan kaki kirinya dan mulai berjalan maju.
Musik pengantar masuk yang indah mulai mengalun. Saat ini, Hanaga dengan seragam militer dan tubuh penuh medali, berjalan selangkah demi selangkah dengan kaku, didampingi Angel di lengan kirinya. Shu! 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 Jenderal ataupun perwira, kolonel ataupun letnan, semuanya menatap ke arah Hanaga dengan khidmat dan memberi hormat. Separuh bagian atas tubuh Hanaga kaku dan setiap langkahnya mengayun dengan kuat. Hari ini adalah hari pernikahan putrinya, Angel. Dia ingin menggunakan hasil kariernya selama 10 tahun ini untuk menciptakan fondasi yang kuat untuk mengantarkan Angel kepada kekasihnya. Langkahnya mantap dan kuat. Sepatu bot tempur itu menginjak lantai diiringi suara gedebuk nyaring. Setiap kali melangkah, medali-medali di tubuhnya saling beradu dan berkelontang. Semua mata tertuju padanya dengan kekaguman yang luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk mendampingi mempelai pria memasuki babak baru dalam hidupnya yang penuh cinta dan kebahagiaan. Seru pembawa acara dengan lantang sambil mengangkat mikrofonnya. Dengan buket di tangan, Valentino berjalan pelan mendekati Angel dan ayahnya. Selangkah demi selangkah, jarak antara mereka makin dekat. Semua penonton menahan napas menunggu detik-detik kedua sejoli itu menyatukan kedua tangan mereka. Mempelai pria, terimalah tangan mempelai wanita dari ayahnya. Lindungilah wanita itu seumur hidupmu. Di bawah perhatian semua orang, Hanaga meraih tangan putrinya dengan lembut lalu meletakkannya di tangan Valentino. Pada saat ini, mata Hanaga menjadi merah dan tetesan air mata satu persatu jatuh di wajahnya, tak hentinya berlinang. Aku telah mengikuti Jenderal Hanaga selama 3 tahun dan belum pernah sekalipun aku melihatnya meneteskan air mata. Aku sudah mengikutinya selama hampir 5 tahun. Dia pernah ditembak menembus dadanya, 2 tulang rusuknya patah dan jubah resminya merah bersimbah darah. Bahkan saat itu pun dia tidak menangis. Semua bawahan Hanaga dipenuhi emosi. Konon katanya, pria tidak boleh mudah menangis, apalagi seorang pria militer. Selain itu, Hanaga adalah seorang perwira bintang 3, tentu saja dia lebih tidak boleh menangis. Akan tetapi hari ini, emosinya sama sekali tidak bisa ditahan. 10 tahun bertempur, 20 tahun pencarian yang sulit dan siang malam yang dipenuhi kekhawatiran, semuanya akhirnya menjadi sebuah harapan yang cerah hari ini. Walaupun dia belum bisa menemukan keberadaan Ibu Angel, setidaknya kini dia sudah menemukan Angel. Ini adalah sebuah awal yang baik. Valentino dan Angel pun menitikkan air mata saat ini. Valentino melangkah maju dan perlahan menyingkap kerudung di kepala Angel, memperlihatkan wajah cantiknya. Banyak orang seketika terkesiap menahan napas. Karena banyak di antara yang hadir di sana baru melihat penampilan Angel untuk pertama kalinya. Hanya sekilas saja, tetapi membuat semuanya sangat terpana. Seperti sebuah mahakarya sang pencipta yang luar biasa. Setiap lekukan di wajah dan lehernya sangat cantik memesona. Kemudian disertai dengan kulit wajah yang putih halus, maka sempurna sudah kecantikannya. Bahkan pembawa acara pun menjadi gelagapan. Dia telah membawakan ratusan lebih pernikahan, besar maupun kecil, dan telah menemui banyak sekali pasangan mempelai. Ada mempelai pria yang berkali-kali lebih tampan daripada Valentino, tetapi tidak ada pengantin wanita yang sebanding dengan Angel. Karena Angel sedang hamil, dia tidak menggunakan banyak kosmetik, wajahnya hanya dirias secara sederhana. Bisa dibilang hampir tidak menggunakan kosmetik apapun. Namun, hal ini sama sekali tidak memengaruhi kecantikan Angel. Banyak orang bahkan merasa bahwa penggunaan kosmetik semahal apapun di wajah Angel merupakan sebuah penghinaan bagi kecantikannya. Wajah Angel yang cantik sempurna itu sama sekali tidak membutuhkan kosmetik apapun. Angel, panggil Valentino sambil mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Angel dengan lembut. Aku di sini. Jawab Angel dengan air mata berlinang dan senyum yang merekah di wajahnya. Kini, saat mereka memikirkan kembali semua hal yang telah mereka alami bersama selama ini, hati mereka penuh perasaan campur aduk. Dalam 3 tahun kehidupan mereka di kota Neo yang penuh perjuangan, meskipun dengan kondisi yang sulit,
mereka tetap bisa hidup dengan tenang. Kemudian, dalam 3 bulan kehidupan mereka di kota Fero, Angel mendampingi Valentino yang kekanak-kanakan dengan kelembutannya dan berjuang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dia pernah menggunakan statusnya sebagai seorang putri untuk melindungi Valentino selama 3 bulan. Bahkan demi Valentino, dia pun mengandung buah hati mereka. Sepanjang perjalanan mereka, dari saling membenci, perasaan antara keduanya perlahan berubah menjadi cinta setia yang abadi. Waktu telah berlalu dan mereka berdua juga telah berubah. Valentino menyentuh pipi Angel dengan lembut dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. Di kota Fero, kamu pernah bertanya padaku, hasil seperti apa yang bisa sepadan dengan segala kesulitan dan pengasingan yang telah kita alami? Kata Valentino. Hari ini adalah hasil dari jerih payah kita. Sepanjang sisa hidupku, walaupun dunia hancur sekalipun, kamulah satu-satunya dalam hidupku. Dengan satu kalimat ini, air mata Angel yang tadi sudah berhenti, kini kembali berlinang. Semua pengorbanan dan perjuangan mereka menghasilkan sebuah akhir yang sempurna. Angel sangat terharu. Mari kita beri tepuk tangan lagi untuk kedua pengantin baru ini. Seru pembawa acara diiringi tepuk tangan riuh. Selanjutnya, Valentino dan Angel naik bersama ke atas panggung dan menyalakan api cinta. Hanaga, yang seharusnya di bawah, malah mengikuti keduanya naik ke atas panggung sambil menyeka air matanya. Maaf mengganggu, ujar Hanaga. Ada sesuatu yang ingin aku umumkan pada semua orang. Lanjutnya sambil menyeka air mata dan menatap ke arah pembawa acara. Silakan. Jawab si pembawa acara itu. Dia sama sekali tidak berani menolak dan segera menyerahkan mikrofon kepada Hanaga. Hanaga perlahan mengangkat mikrofon dan memandang ke arah semua orang satu persatu. Bab 1788, mahar sebesar 20 triliun. Hanaga berkata, aku tahu, ada orang bertanya-tanya kenapa marga Angel adalah Kusuma. Bahkan ada orang yang curiga kalau Angel adalah putri angkatku. Hari ini, sebagai perwira bintang 3 yang terhormat, aku akan memberitahu semua orang. Angel adalah putri kandungku. Dia adalah putri keluarga utama Yuanda. Kata-kata Hanaga langsung menghilangkan kecurigaan banyak orang. Identitas Angel juga telah diumumkan secara terbuka. Pada saat yang sama, aku juga ingin meminta maaf kepada putriku hari ini. 20 tahun yang lalu, karena berbagai alasan, aku berpisah dari Angel dan ibunya. Selama 20 tahun ini, dari Angel kecil, aku tidak pernah berada di sisinya sesaat pun. Aku belum memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Sekarang, akhirnya aku sudah menemukannya. Jadi, aku ingin meminta maaf pada putriku. Aku juga ingin menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya. Ujar Hanaga dengan tegas. Begitu Hanaga selesai berbicara, semua orang bertepuk tangan. Ayah. Mata Angel berkunang-kunang. Lalu, dia mengulurkan tangannya untuk memeluk Hanaga. Hati-hati, ujung lencanaku tajam. Nanti kamu tergores. Ucap Hanaga. Mata Hanaga memerah. Dia segera menepuk punggung Angel, kemudian memutar tubuhnya dengan hati-hati. Angel sudah tidak bisa menahan air matanya. Banyak orang juga telah mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata dulu Angel tidak tinggal di keluarga Yuanda, tapi dia diadopsi oleh orang lain. Mulai sekarang, Angel adalah anggota keluarga Yuanda. Kalau kalian menindasnya, itu berarti kalian mencari masalah dengan keluarga Yuanda. Ujar Hanaga dengan sangat tegas. Semua orang pun terkejut. Ketika merasakan aura kuat Hanaga, banyak orang segera menundukkan kepala mereka. Pada saat yang sama, semua orang berpikir, mulai sekarang, di negara Nagon, siapa lagi yang berani menantang Valentino dan Angel? Pasangan itu jelas merupakan tim yang kuat, tidak ada yang berani memprovokasi mereka sedikit pun. Pernikahan pun berlanjut. Mereka bertukar cincin, bersulang, saling menyatakan isi hati mereka, kemudian membuat sumpah cinta. Setiap bagian dilakukan dengan sempurna. Suasana juga sangat heboh.
Telapak tangan Chris bahkan hampir bengkak. Setelah upacara pernikahan, Valentino buru-buru mengantar Angel ke kamar hotel di lantai atas. Chris dan yang lainnya juga tahu bahwa Angel sedang hamil, jadi mereka pasti tidak bisa membuat kamar pengantin atau apapun. Maka dari itu, bagian itu dibatalkan. Selama proses pernikahan, anggota inti Valentino serta koneksi Hanaga sedang duduk di ruangan hotel yang khusus untuk membuat pesta. Tentu saja, bagian terpenting tidak dilupakan. Asosiasi Barang Antik Kota Vero memberikan 20 miliar. Dani Alatas dari Kota Vero memberikan 6 miliar. Chavo Sukardi dari Kota Vero memberikan 6 miliar. Kota Vero. Satu demi satu anak buah Valentino dari Kota Vero memberikan hadiah. Setelah Kota Vero, semua orang dari Kota Neo melangkah maju. Arvin Agasan dari Asosiasi Valentino Empire memberikan 9,99 miliar. Andreas Laki dari Asosiasi Valentino Empire memberikan 9,99 miliar. Mark Brianto dari Asosiasi Valentino Empire memberikan 9,99 miliar. Asosiasi Valentino Empire. Chris Nagasan memberikan 9,99 miliar. Mario Laki memberikan 9,99 miliar. Bagaimanapun juga, Asosiasi Valentino Empire Kota Neo merupakan asosiasi bisnis. Jadi, tentu saja mereka bisa menghadiahkan uang yang jauh lebih besar daripada lingkaran ahli bela diri Kota Vero. Hadiah yang diberikan hampir 10 miliar. Ketika orang-orang mendengar jumlahnya, banyak yang terkejut. Terutama para koneksi Hanaga. Satu persatu merasa malu. Meskipun kekuasaan mereka mengerikan, kekayaan mereka benar-benar tidak sebanding dengan Valentino. Keluarga Harahap dari Kota Kamal memberikan 20 miliar. Perkumpulan Paivo dari Kota Kamal memberikan 20 miliar. Kota Kamal. Eren Wako dari Kota Kamal memberikan 200 miliar. Kata-kata itu membuat semua orang tercengang lagi. Apa? 200 miliar? Astaga! Begitu pentingnya Valentino? 200 miliar? Apa aku sedang bermimpi? Valentino juga mengerutkan keningnya, lalu dia melirik Eren. Menghadiahkan uang hanyalah tata krama. Jumlahnya tidak penting. Tanpa menunggu Valentino berbicara, Eren langsung menjelaskan. Jangan menolak, Tuan Tommy. Ini juga yang dimaksud Jian. Setelah mendengar perkataan Eren, Valentino mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, Jian hanyalah mimpi saat Valentino masih muda. Setelah Valentino bangun dari mimpi itu, kehidupannya berjalan seperti biasa. Keluarga Arden dari Kota Makmur memberikan 200 miliar. Keluarga Arine dari Kota Makmur memberikan 160 miliar. Keluarga Winsley dari Kota Makmur memberikan 160 miliar. Keluarga Limindo dari Kota Makmur memberikan 160 miliar. Keluarga Duni dari Kota Makmur memberikan 160 miliar. Asosiasi Distrik Komersial Reverso Kota Makmur memberikan 2 triliun. Tuan Jackson dari Grup Global memberikan 2 triliun. Setelah bos-bos Kota Vero, Kota Neo dan Kota Kamal memberi hadiah, orang dari Kota Makmur juga tidak mau kalah. Satu persatu meletakkan kartu berisi uang di atas meja hadiah. Kartu-kartu tersebut menumpuk menjadi sangat tinggi. Banyak orang yang merasa ngeri. Untuk pernikahan hari ini, Valentino telah mengumpulkan puluhan triliun. Astaga! Apakah bagi mereka, uang hanyalah daun? Mereka langsung kasih 160 miliar ke atas, ada juga yang kasih 2 triliun. Menakutkan sekali. Mungkin menurut mereka, nama Valentino tidak bisa diukur dengan uang sama sekali. Warga luar Kota Makmur membelalakan mata mereka sambil berseru kagum. Keluarga Yoanda dari Kota Makmur mempersembahkan mahar untuk Nona Angel, putri dari keluarga Yoanda. Sebuah villa di Gedung Angkara dan apartemen dupleks di kediaman Helux, distrik Goyu. Mobil Lamborghini 1 dan mobil Rolls-Royce Phantom Custom 1. Emas-emas yang senilai 1,9 miliar dan barang-barang yang senilai 3,8 miliar. Selain itu, uang di dalam kotak yang berisi 20 triliun. Setelah itu, suasana menjadi sunyi senyap. Keluarga Yoanda dari Kota Makmur benar-benar kaya sekali. Jika hal-hal lain tidak dikatakan,
isi kotak itu saja sudah 20 triliun. Mengenai perlakukan keluarga Yoanda terhadap Angel, orang lain sama sekali tidak bisa menemukan kesalahannya. Astaga! Kalau bukan karena Kak Valentino memang hebat, aku akan mengira Kak Valentino hidup bergantung pada keluarga Yoanda. Tapi, serius, aku juga ingin hidup bergantung pada keluarga Yoanda. Dia bukan menikahi seorang istri, tapi gunung emas. Luar biasa. Banyak orang mulai berbisik-bisik dan terkagum-kagum. Bab 1789, sekarang dan masa lalu. Bahkan Valentino menatap Hanaga dengan mata terbelalak. Valentino telah mengambil uang pribadi Hanaga sebesar 16 triliun. Dari mana Hanaga masih punya begitu banyak uang? Menyadari tatapan curiga Valentino, Hanaga pun diam-diam mengulurkan tangan untuk menunjuk Tuan Besar Yoanda yang sedang duduk di tidak jauh dari mereka. Setelah itu, Valentino baru mengangguk. Sepertinya Tuan Besar Yoanda telah menerima nasibnya. Setelah semua orang menyerahkan hadiah, meja tersebut penuh dengan kartu debit. Setiap kartu telah disertai dengan nama dan sandinya. Orang yang bertugas menerima hadiah sama sekali tidak berani ceroboh. Dia buru-buru menyimpan semua kartu debit tersebut. Setelah memeriksa dengan cermat, dia segera menyerahkannya kepada Hanaga. Di dalam kartu-kartu tersebut setidaknya memiliki isi sebesar miliaran. Kalau mereka kehilangan satu pun, mereka benar-benar tidak mampu ganti rugi. Kemudian, Hanaga mempersilakan semua orang untuk duduk. Dia juga memberitahu dapur hotel untuk mempersiapkan makanan. Hanaga bersama Lamerto berjalan menghampiri Valentino, lalu berkata, Valentino, semua uang ini kuberikan padamu. Lamerto sedang memegang 2 kotak kecil, lalu dia langsung meletakkannya di depan Valentino. Ini. Valentino ragu. Lagi pula, semua pernikahan ini dibayar oleh keluarga Yoanda. Seharusnya uang ini diterima keluarga Yoanda. Jangan menolak. Yang terpenting adalah kamu dan Angel hidup dengan baik, kata Hanaga. Hanaga tidak membiarkan Valentino berbicara sama sekali. Setelah mengatakan itu dengan keras kepala, Hanaga berbalik untuk melayani semua tamu. Valentino juga tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung meminta Chris untuk membawa pergi 2 kotak kecil itu. Chris berkata, Brengsek, ini setidaknya ada 40 triliun kan? Mario segera menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Lebih, dong! Total beberapa kartu saja sudah hampir 30 triliun. Terlebih lagi, banyak orang yang rata-rata memberikan 10 miliar. Itu saja sudah berapa? Chris menghitung di dalam hati. Makin dia menghitung, dia makin ketakutan. Aku berani bilang mungkin untuk zaman sekarang, ratusan mobil pernikahan bukanlah hal yang unik. Tapi, Kak Valentino pasti adalah orang pertama yang mendapatkan hadiah pernikahan sebesar puluhan triliun. Kata Chris sambil memeluk 2 kotak itu. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah menyapa orang-orang di ruangan, Valentino bersama sekelompok orang berjalan keluar hotel. Valentino memegang mikrofon dan berkata pada puluhan ribu atau bahkan 100.000 orang di luar. Terima kasih kepada semuanya yang telah datang ke pernikahanku dengan Angel hari ini. Plap, plap, plap. Semua orang langsung bertepuk tangan bersama. Sambil tersenyum, Valentino berkata lagi, Aku tidak akan terlalu banyak beromong kosong. Karena hotel tidak mempunyai begitu banyak meja, jadi beberapa meja harus diletakkan di luar. Mohon pengertiannya, ya. Hari ini, siapa saja yang hadir boleh duduk secara gratis. Tentu saja, kalian harus merebut tempat kalian sendiri. Duar! Dalam sekejap, puluhan ribu orang langsung berlari. Meja perjamuan memanjang ke kejauhan dan tak berujung. Dalam sekejap, meja tersebut sudah dipenuhi dengan banyak orang. Hari ini ada alkohol enak, makanan enak, rokok bagus untuk semuanya. Silakan dinikmati. Sekali lagi, terima kasih. Valentino berterima kasih pada orang-orang di luar. Plap, plap, plap. Terdengar tepuk tangan yang meriah. Setelah itu,
Petasan mulai dinyalakan. Satu persatu kembang api meluncur ke langit. Mobil jet konveti juga tidak mau kalah heboh. Suasana langsung menjadi sangat ramai. Valentino tersenyum, kemudian kembali ke hotel. Chris menoleh, kemudian bertanya, "Mario, apakah kamu sudah menyiapkan truk makanan yang aku minta kamu siapkan? Kalau tidak, jaraknya terlalu jauh. Ketika kita sampai, makanannya sudah dingin. Jangan khawatir, semuanya beres." Jawab Mario. Mario memberi isyarat, lalu mengeluarkan walkie-talkie-nya dan mulai mengatur. Pesta pun dimulai. Makanan standar hotel bintang 6 ditambah dengan koki berbagai kota makmur benar-benar lezat. Minuman dan rokok semuanya sangat mewah. Setelah Valentino kembali ke hotel, dia memberitahu koki untuk membuat makanan wanita hamil. Setelah itu, dia secara pribadi membawa Angel ke kamar di lantai atas. "Kamu belum makan dari tadi pagi, kan?" tanya Valentino. Ketika Valentino masuk, Angel sedang menghapus riasannya. Angel menggelengkan kepalanya dengan pasrah, lalu dia menjawab dengan jujur. "Belum. Aku bahkan tidak punya waktu untuk makan. Aku sangat lelah karena pernikahan ini." "Haha, memang melelahkan. Tapi, aku juga senang," kata Valentino. Valentino tertawa, lalu meletakkan makanan di atas meja. Kemudian, dia menatap Angel. Valentino ingat ketika dia dan Angel menikah untuk pertama kalinya, hari itu tidak begitu lelah. Pernikahannya sangat sederhana. Terlebih lagi, hari itu hampir tidak ada yang datang menghadiri pernikahan mereka. Bahkan para anggota keluarga Kusuma tidak datang. Hanya Tuan Besar Kusuma yang datang dan memberi keduanya acara sederhana. Bisa dikatakan, dengan reputasi keluarga Kusuma di kota Neo, setidaknya harus ada beberapa orang yang datang untuk memberi selamat kepada mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang datang. Setelah itu, mereka baru tahu kalau itu adalah ulah Bobby. Dia ingin mempermalukan Angel dan keluarganya. Angel berkata, "Valentino, aku masih ingat hari pernikahan pertama kita. Kakek menjadi saksi kita dan pembawa acara pernikahan kita. Dia juga menjadi tetua kita." Saat mengungkit masa lalu, Angel menjadi sangat emosional. 3 tahun lalu, pernikahan mereka sepi dan tidak ada yang peduli. Seluruh kota Neo pun menertawakan mereka. Semua orang mengatakan kalau pernikahan Valentino dan Angel hanyalah lelucon. Pasti tidak akan ada hasil yang baik. Benar, setelah pernikahan mereka tidak bahagia selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, pernikahan mereka menimbulkan sensasi di seluruh negara Nagon. Mereka juga menerima berkah dari banyak orang. Mereka bahkan mendapat hadiah pernikahan sebesar puluhan triliun. Perbedaannya sangat kontras. Siapapun akan kaget. Kini dan masa lalu telah berbeda. Valentino mengusap cincin kawin di jarinya sambil berkata, "Aku pernah bersumpah kalau suatu hari, semua orang negara Nagon akan memberkati kita. Hari ini, akhirnya aku telah menepati janjiku." Angel berbalik, kemudian memeluk pinggang Valentino. Dia menenggelamkan dirinya ke dalam pelukan Valentino. "Valentino, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untukku. Terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan untuk kami," ucap Angel dari lubuk hatinya. Valentino berkata, "Jangan berkata seperti itu. Saat itu, kamu juga telah banyak berkorban. Saat itu, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan memandang rendah diriku sendiri. Kalau kakek tidak membuka jalan untukku, sepertinya sekarang aku masih memasak di rumah." Valentino tersenyum sambil memeluk Angel lebih erat. Angel mendongakkan kepalanya, kemudian dia berkata dengan tatapan serius, "Aku tidak percaya. Emas selalu bersinar. Meskipun emas tertutup debu untuk sementara, suatu hari, semua debu itu akan hilang. Cahaya keemasan yang menyilaukan dari emas itu pun akan bersinar lagi. Kamu adalah suamiku. Aku yakin kamu bisa sukses." Valentino merasa sangat terhibur mendengar kata-kata Angel. Jadi,
Dia mengeratkan pelukannya kepada Angel. Bab